Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Dengan sebuah harapan ya, tentunya insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit ya, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Dihidupin aja tuh lampunya, Bapak merasa nggak enak, hidupin aja ya. Oke. Selanjutnya untuk seluruh pewarta kasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan ini buku ini disusun yang bagus ini. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Aku tidak memberikan izin dan demikian. Selanjutnya dari semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih ya, terima kasih dan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doamu itu juga Gusti Allah dicurahkan kepada kamu semuanya ya. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita, yaitu di seri yang ke-16 ya. Seri yang ke-16. Nih. Ya, aku sudah jelaskan. Nanti kamu tahu. Kamu tahu ya. Kalau kamu jeli ya. Jadi kalau cermat mengamati kerangka berpikir Agustin, kamu tahu kenapa aku memberikan penekanan Nabi ya, Nabi. Ini yang pertama. Terus kenapa aku menjelaskan konsep teologis dalam kekristenan yang setelah sekian lama itu tetap terpecah menjadi tauhid, tritunggal dan oneness. Ini ada sebabnya. Dan nanti kamu tahu ya. Kamu tahu nanti kenapa Nabi ya, gitu loh. Tapi kalau masih tetap aja nggak tahu ya, itu namanya goblok tak bertepi. Sudah dijelaskan demikian masih aja nggak ngerti ya. Oke. Aku ini terhimpit waktu, mungkin nanti asarnya aku agak telat ya, karena ini sudah mau masuk waktu asar dan aku nanti ada acara, jadi kita ambil waktu, mencuri waktu yang sempit ini ya. Oke. Untuk komen pertama, Demak hadir Gus, terima kasih Soleha Rini ya, ibu guru kita. Kemudian Kang Mas Dianto, alhamdulillah Gus sudah manik hadir, nyimak kajian, siap menunggu kajian di seri yang ke-16. Oke. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional untukmu Kang Nurkolis. Dilanjutkan oleh Bapak Iwan Tamin, Tangerang hadir guru, salam Isra. Semoga kita semua pecinta channel ini sehat lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru jam 11 malam setelah selesai acara biar gak ketinggalan mata kuliah. Salam Isra dari Palu. Oh, jam 11 malam. Terima kasih atas semangat belajarnya yang tidak pernah kendor, selalu bergelora ya. Terima kasih untuk Soleha kita Gispati. Kemudian Adri Relantia.
Ini sepertinya baru sekali ini masuk namanya, mungkin bisa memperkenalkan diri asalnya dari mana ya. Cewek atau cowok juga nggak tahu aku ini. Sip Gus, keterangannya Yogyakarta. Oh, maafkan daku, kamu dari Jogja ya. Maafkan daku. Sip Gus, keterangannya Jogja hadir, amin. Oke, terima kasih untuk saudara atau saudari kita Adri Relantia dari Yogyakarta. Matur nuwun, ngapunten ya. Kalau salah ya, ternyata Yogyakarta. Kemudian Kang Sahran Gipari baru nyimak tengah malam, mantap. Muhammad Bintang Ramadan ya, MBR jagoan kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya, apakah perspektif Injil tentang Roh Kudus itu sama seperti perspektif Roh Kudus dalam Islam, Gus? Ya. Izin bertanya, apakah perspektif Injil tentang Roh Kudus itu sama seperti perspektif Rohul Kudus di dalam Islam? Gimana ini menjelaskannya? Ya. Karena nanti kalau kita berbicara Injil juga kan kita berbicara tentang Kristennya yang mana. Mereka Injilnya itu kan katakanlah antara yang berpaham Kristen Tauhid, Kristen Tritunggal, Kristen Oneness. Cuma nanti kan Saksi Yehova agak beda, Injilnya mereka bikin sendiri gitu ya. Itu nanti pemahaman tentang Roh Kudusnya beda-beda loh. Ya. Beda-beda itu. Sekarang kita mau, makanya kalau kamu diskusi sama teman Kristenmu, pastikan dulu dia Kristen yang mana. Jangan kamu Yesus itu manusia atau Allah, kamu diskusi sama Kristen Tauhid, ya percuma. Gitu ya. Kalau dalam perspektif Islam, Rohul Kudus itu ya Jibril itu, malaikat Jibril. Ya. Sementara dalam perspektif Injil itu yang gampang seperti tadi itu. Apakah dia termasuk Rohul Kudus? Apakah dia termasuk satu dari Allah? Ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau kamu diskusi dengan teman-teman Tritunggal, maka Roh Kudus itu kan menjadi bagian dari Allah, ya. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini Allah bagi mereka. Nanti bagi yang Oneness lain lagi, bagi yang Tauhid lain lagi. Cuman pertanyaanmu kan Injil, bukan alirannya. Namun demikian, aliran itu tidak bisa dilepaskan dari Injil. Lah kalau Injil ansik, dia tidak begitu saja menjelaskan Roh Kudus itu apa. Ya. Paham ya? Inilah repotnya ketika kita diskusi tentang kekristenan, kita harus paham dulu yang kita ajak diskusi itu Kristen yang mana. Kalau main seruduk babi aja jadi kacau. Ya. Paham di sini. Tapi kalau kamu tanya tentang, aku agak repot. Pertanyaanmu itu nggak apple to apple, ya kan begini pertanyaanmu ya. Izin bertanya Gus, apakah perspektif Injil tentang Roh Kudus itu sama dengan perspektif Rohul Kudus dalam Islam? Injil dan Islam itu nggak apple to apple. Bagaimana aku mau jawab? Injil itu apple to apple-nya dengan Al-Quran, Islam itu dengan Kristen. Izin bertanya Gus, apakah perspektif Injil tentang Roh Kudus itu sama dengan perspektif Roh Kudus dalam Al-Quran? Nah itu apple to apple. Tapi kalau pertanyaanmu Injil terus nanti dia disandingkan dengan Islam, ya nggak apple to apple. Apple to apple-nya begini atau dibalik. Izin bertanya Gus, apakah perspektif Kristen tentang Roh Kudus itu sama dengan perspektif Roh Kudus dalam Islam? Nah, itu baru apple to apple. Ya, jadi bertanya juga itu perlu belajar gitu loh. Karena kalau aku asal jawab saja padahal pertanyaannya salah, ya jadi salah. Ya,
Jadi harus apple to apple. Itu yang bisa aku jelaskan. Kemudian Kang Mas Wahyu ya, Assalamualaikum berbes hadir nyimakku, salam Isra juga untukmu. Kemudian Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Goske, terima kasih. Bu Ne Banjarmasin hadir Tuan Guru ke, terima kasih. Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, waalaikumsalam ke, terima kasih. Hermas Edison ke, terima kasih. Kang Arif Tuban siap hadir Gus, terima kasih. Kang Didi, Assalamualaikum, waalaikumsalam nyimak Gus ke, terima kasih. Kang Hermana Nata Wijaya, Bandung siap pasang otak, salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun. Kang Mas El Diablo, Bandung juga hadir, atur nuhun. Gurum and Rukem, Arema forever, selalu always. Gelar Tikar Gus, salam Isra, oke, terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar di kopi Gus, tak ada lagi Nabi pasca Musa yang berasal dari bangsa Israel. Ya, berarti nubuatan yang diutus di antara saudara Israel adalah dari bangsa Arab. Mantap. Masih mengikuti dari Kerinci Jambi. Oke. Aku kira sudah aku bacakan semua ya. Oh, ini dari Denny Ribeiro, apa kata dia? Seharusnya muslim malu tapi berani menafsirkan Ulangan 18:15 nubuat tentang nabi junjungan mereka. Bandingkan Ulangan 18:15 dan Injil Matius 17:5. Semuanya sudah terang benderang korelasinya dari kedua ayat tersebut. Malah JM dengan mulut berbusa-busa dan penjelasan berseri mencoba menafsirkan yang tidak ada hubungan dengan nabinya. Oke. Aku sebetulnya mau menjelaskan yang ini, yang kemarin ya. Cuman nggak apa-apa lah, kita apresiasi teman kita ini ya. Yang kemarin ini ya. Aku akan melanjutkan karena nanti ada masalahnya begini. Ya. Yang ini juga harus kita diskusikan dengan bagus ya. Sebentar, nanti karena setelah Musa itu ada nabi-nabi Israel lagi loh ya. Sebentar, di mana ini? Aku cari dulu ya. Aduh, tadi ini kalau sulitnya gini kok datanya lari entah kemana. Ini ya. Terjemahan LAI untuk Ulangan 3410 memang agak bias dan kurang tepat. Nah, ini teman Kristen kita loh ya, bilang gitu ya, bukan Islam. Ini kan ada di apa ini ya? Di sarapan pagi biblikal ya. Jadi agak bias dan kurang tepat ya. Tapi kalau sampai diartikan bahwa tidak akan ada lagi nabi yang akan bangkit di antara orang Israel, itu kan jelas ngawur, bro, gitu ya. Mau dikemanakan semua nabi-nabi setelah Musa itu? Ada Esra, ada Nehemia, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yehezkiel, ada Hosea, ada Yul, ada Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Mau dikemanakan itu? Nah, sebetulnya aku ingin membahas itu ya, tapi coba kita memberikan apresiasi kepada Denny Ribeiro ya. Saran aku pertama kali, Denny, kalau baca Alkitab itu harus yang holistik ya. Kalau kamu bilang bahwa 18:15 itu berkorelasi, korelasi apanya? Apakah karena di situ ada Elia terus ada Musa, terus kamu bilang itu berkorelasi? Apakah itu benar-benar terjadi juga? Karena Elia dan Musa itu manusia perjanjian lama, bagaimana dia bisa datang? Bener nggak cerita itu? Coba. Jadi kalau baca Alkitab itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya dibawa ke sana ke sini tapi nggak pernah dipahami dengan benar. Di mana korelasinya antara Injil Matius 17:15 dengan 18:15? Tidak ada korelasinya sama sekali. Ya. Nggak ada korelasinya. Apa korelasinya? Bandingkan dengan 18:15 yang aku jelaskan dengan 18:18, terus aku jelaskan dengan 34:10, itu semua menceritakan tentang kebangkitan.
Siapa yang mau dibangkitkan? Nabi. Kan sudah gamblang seperti itu. Bagaimana kamu jadi bodoh? Nggak tahu aku. Tapi oke lah ya. Kita coba diskusikan 17:15. Ya. 17:15. 17:15. Oke. Artinya kita akan lari ke sini. Kita akan lari ke sini. Ini aku hapus ya. Supaya lebih fokus dulu ya. Supaya lebih fokus. Ini kemarin sekilas aku baca, itu Kang Samsul Yatim itu paham banget ya. Ya, itu sudah mulai terbangun pasal yang aku tawarkan ke kalian di tangan pemikiran Kang Samsul Yatim ya. Ingat, nabi lo ya. Sampai berapa kali aku gini, nabi. Ya, nabi. Kita akan meneliti ini. Aduh. Matius 17 ya. Kita akan fokus ke sini. Matius 17 berapa? 5 ini ya. Coba, dia bercerita tentang nabi, dia bercerita tentang kebangkitan, dia bercerita tentang yang akan dibangkitkan di luar saudara-saudaranya. Enggak. Lalu bagaimana mau dikaitkan dengan 18-15 ulangan itu? Enggak tahu kamu dulu siapa yang ngajari Alkitab sama kamu kok jadi goblok gitu. Kalau pinjem kata-katanya yang digandrungi oleh soleha kita, goblok tak bertepi namanya. Makanya dibaca Alkitab itu. Ojo mbok genggam aja. Kan enggak berhubung, ini sama sekali tidak berbicara tentang nabi. Tidak bercerita tentang kebangkitan, tidak bercerita tentang saudara-saudaranya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi artinya ini sama sekali putus. Ini hal lain, tidak terkait tentang nabi yang dinubuahkan gitu loh. Cuman walaupun demikian, oke lah, aku harus mengapresiasi ya. Nanti kok katanya nanti ini ada pendapat dari teman Kristen kok nggak diapresiasi. Oke lah, coba aku mengapresiasi ini ya. Mengapresiasi Matius 17:5. Aku ajarkan sama kamu supaya kamu paham. Ya. Pertama, perhatikan. Kenapa aku mengajarkan konsep teologis, konsep teos dalam kekristenan? Ya. Ada tauhid, ada Tritunggal, ada Onesis. Aku mau tanya dulu, kamu termasuk yang mana? Kristen yang tauhid, yang Tritunggal atau Onesis? Ya. Kemarin sudah aku jawab. Kalau dia tauhid, dia masih lumayan. Karena tauhid Kristen tauhid itu memposisikan Yesus sebagai nabi. Yesus itu nabi. Ini loh. Yang diramalkan nabi. Masuk dia. Tapi masuk setengah jalan. Karena nanti itu akan berselisih. Yesus itu bukan memenuhi nabi yang akan datang, tapi dia memenuhi sebagai Mesias. Tapi setengah jalannya dia benar. Bahwa yang diramalkan nabi, yang diajukan nabi, oh itu untuk Yesus. Dia Kristen tauhid 50% benar. Tapi ujungnya nanti salah. Karena kalau Yesus itu memenuhi ramalan yang ketiga, nabi yang akan datang, siapa yang mau memenuhi Mesias ini? Ini nggak bisa satu personal memenuhi 3 ramalan ini atau 2 ramalan ini. Ini sendiri-sendiri nanti. Itu kalau Kristen tauhid. Ya. Sekarang kalau Kristen Tritunggal, ini yang bermasalah. Yesus itu siapa? Allah kan? Gak apa-apa. Kalau kamu si Denny ini ngotot bahwa itu tertuju kepada Yesus, maka dia harus mendegradasi Yesus yang Allah menjadi nabi. Itu loh.
perlunya aku harus mendeklar dulu konsep teos dalam kekristenan. Karena ini sudah kami diskusikan, Arimatea diskusikan itu sekitar tahun 2005. Dan aku telah menyusun bukunya Benang Merah Agama Samawi, Bible Menjanjikan Islam. Itu sudah dibedah oleh teman-teman Kristen. Jadi ini bukan barang baru bagi aku. Ini barang lama. Ya. Sehingga nggak apa-apa kalau Tritunggal, karena aku menduga si Denny ini Tritunggal. Dia harus ya mendegradasi Yesus yang Allah itu turun kelas menjadi nabi. Karena apa? Kita bicara nabi. Mana ada Allah dinubuahkan? Allah apa? Allah kok dinubuahkan? Nah, sekarang teman-teman tahu kenapa aku memberikan stressing point kepada siapa yang diramalkan, yaitu personalnya nabi. Dan kenapa aku menjelaskan konsep teos, sekarang kamu tahu. Ya seperti ini, untuk memberikan sebuah penjelasan kepada yang berpikiran seperti si Denny Ribeiro ini. Nggak apa-apa, silakan saja. Tapi harus fair dong. Oh, berarti Yesus itu bukan Allah tapi nabi. Karena ini bicara nabi, bukan Allah. Karena dalam konsep Tritunggal, Yesus itu adalah Allah. Gitu loh. Mau main-main dengan Dwi Natur? Nggak bisa. Jadi dogma itu jangan dijejalkan kepada orang-orang yang rasional. Nggak akan mempan. Ya, nggak ada. Jadi Yesus itu menjadi Dwi Natur itu di tangan pendogma, bukan Yesus sendiri mengatakan dia Dwi Natur, bukan. Ya. Jadi paham ya? Ketika Yesus mau dipaksakan ke ramalan nabi yang akan datang, maka dia kelasnya harus didegradasi dari Allah menjadi nabi. Masalahnya kalian punya kecerdasan yang cukup enggak untuk membedakan mana Allah mana nabi? Karena ketika berbicara utusan dan pengutus saja nggak kelar-kelar. Yesus itu bukan pengutus, dia utusan. Dia diutus. Itu aja nggak kelar-kelar kok. Ya. Oke, tuh ya. Yang perlu aku jelaskan dan alhamdulillah sekarang teman-teman Islam juga tahu kenapa aku berkali-kali men-stressing point nabi lo ya, bukan Allah. Terus ini konsep teosnya juga aku jelaskan ya. Kalau Wahneses ini sama saja sebetulnya, karena dia memposisikan Yesus juga sebagai Allah. Kalau dia memaksakan naik ke sini, maka ini harus didegradasi Yesus karena ini nabi. Gitu. Oke ya. Jelas ya, itu yang pertama. Sekarang kalian tahu kenapa nabi loh ya. Itu Samsul Yatim cerdas itu. Nabi bukan yang lain. Ya, oke. Ini aku hapus. Sekarang kita ke Matius 17:5 ya. Matius 17:5 itu satu cerita yang perikopnya itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang itu nanti debatable-nya banyak juga ini. Karena bagaimana mungkin orang perjanjian lama tiba-tiba hadir di era perjanjian baru. Elia, Musa itu era perjanjian lama. Ini kira-kira dongeng atau gimana ini? Tiba-tiba menghilang, berarti hantu gitu. Ya, tapi itu hal lain ya. Tapi yang jelas ini sangat polemiknya tinggi untuk kita diskusikan ya. Perikopnya itu adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Yohanes bungkam, tidak menjelaskan tentang itu. Yang menjelaskan itu adalah Markus. Ya. Jadi Markus ini ayatnya ya. Markus
9, 2 sampai 13. 2 sampai 13. Lalu Lukas 9 ya. Lukas 9 28 sampai 36. Nanti di Matiusnya itu ya, coba aku lihat sini. Markus 9. Matiusnya itu 17:1 sampai 13. Matiusnya itu di 17:1 sampai 13. Ya. Matius 17:1 sampai 13. Yes, oke. Ya. Ini perikopnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nih, ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Ini perikopnya. Kita lihat bagaimana polemik dalam tajuk perikop Yesus dimuliakan di atas gunung itu sangat kentara banget. Ya. Pertama, ya. Ini jarang ini, mukjizat ini jarang disampaikan karena nanti bisa membuka pintu orang akan bertanya-tanya, masa sih ketika Yesus disalib dia tidak merubah wajahnya? Ya. Pertama, konfigurasi atau merubah wajah. Yesus itu berubah wajah. Ya. Itu nanti bisa di 17:1 dari Matius atau di Markus 9:2. Begini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Begitu juga yang dicatat dalam Matius 17:2. Yesus berubah rupa atau wajah. Pertanyaannya, ketika Yesus disalib, kalian mempercayai bahwa itu Yesus? Yesus punya kemampuan merubah wajah loh, atau merubah rupa, melakukan konfigurasi. Mujizat ini jarang dibicarakan. Karena apa? Membuka clue, orang akan berpikir nakal dalam perspektif kekristenan. Ya berarti Yesus ketika di Taman Getsemani dipegang bukan Yesus, tapi apa? Orang lain. Karena apa? Yesus mampu melakukan konfigurasi merubah wajahnya kok. Satu. Yang kedua, ya. Nih. Yang kedua, ini sampai mampus. Bisa nggak teman-teman Kristen merukunkan? Baca ini ya. Matius 17:1 yang 6 hari, Markus berapa hari, Lukas berapa hari, ya. Harinya saja. Oke, 1. Markus 17:1. Matius dulu. Matius berapa itu? Matius 17:1 6 hari. Matius 17:1 ya. Dia, aku tulis angka aja supaya singkat, 6 hari. Terus Markus 92. Markus 92 berapa? 6 hari. 6 hari. Terus Lukas 9:28. Lukas 9:28 berapa? Kira-kira 8 hari. 8 hari. Dah. Pertanyaanku, mana yang benar? Ini firman-firman Tuhan seperti ini. 6 hari setelah pengajaran seperti Matius, seperti Markus, atau seperti Lukas, kira-kira. Masih pakai kira-kira loh ya. 8 hari. Ayo, mana yang benar? Ayo, kumpulkan semua pakar Alkitab. Mana yang benar ini? Ya. Dari sini aja nih sudah kacau.
Matius 17:1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kapan? 6 hari kemudian. Dikopas sama Markus. Jadi Matius Markus ini seperti main mata gitu ya. Banyak kesamaan-kesamaan antara Matius Markus. Nanti ke Lukas sedikit beda, ke Yohanes beda banget. Apa kata Markus? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus konfigurasi, berubah wajah atau rupa yang sudah kita diskusikan. Ya. Kemudian di Lukas kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Pertanyaannya mana yang betul? 6 hari atau 8 hari? Jawaban modar gue. Kalau yang 6 hari benar berarti yang 8 hari salah. Kalau yang 8 hari saya salah berarti yang 6 hari benar. Gak bisa nih benar semua. Pilih 6 atau 8. Ini mau dijadikan argumentasi untuk menyanggah roadmap kerangka berpikir yang sudah aku bangun tentang Nabi yang akan datang. Nggak level. Nggak level. Makanya aku bilang, pertama, kalau mau masuk ke channel ini, niati belajar bersama. Kita belajar bersama. Kalau sudah belajar bersama, itu ada dalam otaknya itu adalah benar salah. Kita mencari kebenaran bersama. Setelah itu kita juga meneliti yang salah bersama. Baru kita bersama-sama memegang yang benar, meninggalkan yang salah. Jadi kerangka berpikirnya benar salah. Bukan menang kalah. Itu kekanak-kanakan. Menang kalah itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada sebuah rasa saling menyerang. Aku kan mengalir saja menyampaikan memang adanya seperti itu Alkitab. Kalau nggak setuju dengan cara pandangku silakan saja disanggah. Tapi kalau nyangganya nggak nalar seperti ini, nggak level lah. Ya. Sedangkan perikopnya saja bermasalah. 6 hari atau 8 hari. Ya. Dan sekarang intinya sebagai penutup yang aku jelaskan. Sebetulnya Matius 17:5, Markus 9:7 ditambah lagi nanti ada 2 Petrus 1:17. Itu menapaktilasi pembaptisan Yesus di Sungai Yordan yang dilakukan oleh Yohanes. Tentang apa? Itu ada di Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Intinya itu tidak berbicara tentang nubuah ayat ini. Maka semangat Matius 3:17 peristiwa baptisan itu diambil oleh Matius, dibawa ke Matius 17:5. Sama. Dengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu juga Markus 9:17. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. 2 Petrus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi intinya semangatnya ini adalah semangat menapaktilasi pembaptisan Yesus di Sungai Yordan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa di sana ada suara terdengar, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Semangatnya di sana. Jadi bukan tentang nubuah. Untuk membantah nubuah, ya. Jadi pesan aku ya untuk Denny banyak-banyak belajar, ya. Tidak apa-apa, kamu tetap jadi Kristen, tidak apa-apa. Belajar Alkitab dari orang yang bukan Kristen itu kan tidak ada masalah. Ya.
kamu banyak belajar supaya nggak terjadi seperti ini. Nggak tahu dulu guru sekolah minggumu siapa, terus guru Alkitabmu siapa gitu. Kok dijelaskan sama guru-gurumu, jangan nggih saja, jangan iya saja, kamu tanyakan supaya kamu nggak keblangsak seperti ini. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan nubuah kamu nubuahkan, kamu paksakan, ya. Maka sekali lagi aku bilang Matius 17:15 itu bermasalah karena dalam perikopnya juga bermasalah. Aku review sejenak. Ini nggak ada yang bisa jawab ini. 6 hari, 8 hari, mana yang benar? Kalau 8 hari yang benar, maka yang 6 hari salah. Bagaimana pertanggungjawaban Markus? Benar nggak peristiwa itu? Sebaliknya, kalau yang 8 hari salah, berarti yang 6 hari benar. Bagaimana pertanggungjawab Lukas? Benar nggak peristiwa itu? Berikutnya, orang perjanjian lama hadir. Orang perjanjian lama sudah lama loh bisa hadir itu loh. Itu manusia atau hantu itu? Elia, Musa. Coba tanyakan kepada Matius, Markus, itu manusia apa hantu itu? Gitu ya. Berikutnya lagi, merubah wajah. Ini mukjizat yang jarang dibahas. Ya. Jadi ketika Yesus di Taman Getsemani itu, ya, dia melakukan ini enggak? Karena dia mampu melakukan untuk merubah wajah. Kalau di Al-Quran, suibalahu, ya, nggak jelas seperti dia bukan dia, karena itulah kekuasaan Allah. Cara bagaimana Allah menyelamatkannya dengan menjadikannya seperti itu. Ya. Dan seperti ini kan dia kan diberi kekuasaan untuk melakukan konfigurasi. Terus ketika dia terdesak, nyawanya terancam, masa sih kemampuannya nggak dilakukan? Seperti kamu, sekarang dibawa ke kamu aja. Kamu itu mampu merubah wajah, tiba-tiba nyawamu terancam. Nggak mungkin kamu nggak melakukan itu. Itu rasional banget. Jangan ngomong, oh tidak, dia memang sengaja menyerahkan nyawanya. Siapa bilang? Yesus itu mencintai kehidupan, bukan mencintai kematian. Itulah sebabnya dia harus lari ke Taman Getsemani. Dalam rangka apa? Penyelamatan. Kan Yesus bilang, ya, seandainya cawan ini boleh berlalu dari diriku. Tapi kan kejahatan itu jauh-jauh di tengah itu tetap saja merangsek. Tapi kan Allah tetap lindungi dia. Dengan cara apa? Nah, masalahnya kalian menerima nggak Al-Quran? Gitu loh. Jelas menolak. Karena itu fundamental dalam kekristenan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa waris. Lah kalau Yesus nggak disalib kan bubar itu dogma. Gitu loh, ya. Oke. Kemudian ya semangatnya ini sebetulnya semangat dari peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kesimpulannya Matius 17:5 tidak ada hubungannya dengan nubuah. Kalau dipaksa-paksakan seperti si Ribeiro nih, siapa namanya? Ribeiro atau siapa tadi itu, maka pesanku banyak-banyaklah belajar. Baca Alkitab dengan sepenuh hati sehingga kamu dapat menemui pesan-pesan apa yang disampaikan untukmu. Itu dari aku, ya. Oke, selesai karena aku buru-buru ini ya, langsung mau sholat asar. Tadi ya sudah adzan. Aku sampaikan kepada teman-temanku semuanya ya. Jadi kita mundur lagi nih ya. Harusnya bahas yang aku bilang tadi toh, melanjutkan yang kemarin. Cuman aku perlu menjelaskan tentang Matius 17:5 ya. Oke, untuk teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai imanmu yang paling indah. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita bisa mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Berikutnya, terima salam dari aku, penyemangat dari kita. Salam Isra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.